Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Saya harapkan kalian selalu sehat tanpa ada halangan suatu apapun untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan iptek dalam era globalisasi. Ya, kita akan membahas itu. Nah, untuk perkembangan iptek sendiri, ya kita pahami dulu mengenai iptek. Iptek itu sendiri adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu semakin lama semakin berkembang. Oke, jadi mulai dari yang sederhana ya berkembang menjadi suatu hal yang kompleks, dan itu bisa membantu pekerjaan manusia dan juga bisa menyebabkan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, the human spirit must prevail over technology. Jadi spirit manusia itu harus lebih berkembang daripada teknologi. Mengapa seperti itu? Karena kalau spirit manusianya tidak berkembang, ya, maka teknologi akan berkuasa. Manusia akan dikuasai sepenuhnya oleh teknologi. Nah, untuk materi kali ini atau pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai perkembangan iptek di era globalisasi. Apa saja yang kita bahas adalah, ya, yang pertama itu kita akan bahas, ya, kita akan bahas mengenai perkembangan iptek. Yang pertama, teknologi luar angkasa dan persenjataan. Yang kedua, kita akan bahas mengenai teknologi komunikasi dan informasi serta transportasi. Nah, ini perkembangannya seperti apa nanti kita akan bahas. Oke, yang kita akan bahas dulu yang pertama ini, teknologi luar angkasa dan persenjataan. Oke, kita akan bahas itu, ya, teknologi luar angkasa dan persenjataan. Apakah kalian tahu apa itu teknologi? Ya, sebelum kita bahas tentang teknologi luar angkasa, teknologi itu apa? Ya. Nah, teknologi, ya, atau teknologi ini, teknologi kita anggap teknologi luar angkasa, ya. Teknologi luar angkasa adalah, gitu ya. Ini teknologi luar angkasa adalah, ya, teknologi, ya, yang digunakan untuk pergi dan, ya, mengambil objek, ya, mengambil objek dari luar angkasa, ya. Nah, teknologi luar angkasa ini, luar angkasa, ya, luar angkasa, ya, luar angkasa ini dikenal dengan istilah antariksa, ya, lebih dikenal dengan antariksa.
Oke, seperti itu ya. Nah, pada masa perang, pada masa perang, teknologi luar angkasa ya, teknologi luar angkasa ini, teknologi luar angkasa ini pada saat perang erat kaitannya dengan persenjataan. Makanya ini nanti kita akan bahas juga tentang teknologi persenjataan. Hal ini karena secara spesifik perkembangan teknologi luar angkasa bermula dari penemuan. Jadi bermula dari penemuan ya roket ini awalnya. Jadi karena ada penemuan roket, jadi ya dikembangkan lagi agar bisa menuju ke luar angkasa. Nah, awalnya roket itu digunakan untuk menyerang musuh dari jarak jauh. Ya, namun berkembangnya teknologi, maka roket ini bisa digunakan sebagai pendorong kapal ya, pesawat antariksa untuk menuju ke luar angkasa. Itu ya. Nah, terus awal mula teknologi luar angkasa ini apa? Nah, awal mulanya ini bermula dari seorang ilmuwan gitu ya. Pada tahun gitu ya 1930 ya, di bawah pimpinan dari Wernher von Braun ya. Ini Wernher von Braun ini ya. Oke, ini ya. Ini adalah seorang insinyur ya, dan ilmuwan roket ya. Ini ya, Wernher von Braun. Oke. Jadi ya, Braun ya, kita sebut saja Braun ya. Sini. Oke. Ini berhasil menciptakan ya roket pertamanya itu ya dengan sebutan roket V2. Oke. Nah, yang digunakan, jadi roket ini awalnya digunakan oleh Jerman ya, pada Perang Dunia Kedua. Oke. Gitu ya. Nah, Jerman sendiri ini juga membuat ya Amerika Bomber Project ya. Nah, Amerika Bomber Project ini ya ditujukan ya untuk Amerika. Oke, jadi Jerman membuat Amerika Bomber Project ya. Nah, terus dijatuhkanlah bom ya itu ke Amerika Serikat. Nah, selain Amerika Bomber gitu ya. Selain Amerika Bomber, Jerman juga membuat Seal Bear Vogel ya.
Van Vogel ya, LG itu adalah roket bersayap yang dapat terbang berulang ya, dan mampu meluncur melewati Atlantik secara lebih cepat ya, itu ya. Nah, walaupun Jerman pada saat itu ya, pada saat itu Jerman ini ya berhasil membuat roket ya, berhasil membuat Amerika Bomber Project ya, terus Siebel Vogel ya. Namun akhirnya Jerman ya harus mengakui ya kekalahannya ya pada pihak sekutu. Oke, gitu ya. Nah, teknologi yang dibuat oleh Jerman bagaimana? Karena Jerman itu kalah ya, karena Jerman kan kalah perang, otomatis kalau kalah perang kan seluruh aset milik Jerman itu menjadi miliknya sekutu atau Amerika Serikat. Nah, seluruh teknologi buatan Jerman ini ya, nah dipindahkan ke ya Amerika Serikat, baik itu secara terbuka maupun secara sembunyi. Oke, gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, tujuannya apa Amerika Serikat ini? Ya, mengambil teknologi yang ada di Jerman pada saat itu, tujuannya agar ya Jerman ini ya tidak berkontribusi dengan Uni Soviet. Oke. Jadi teknologinya itu agar tidak dimiliki oleh Uni Soviet. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, dampak dari teknologi yang dibuat oleh Jerman ini ya, nah digunakan oleh Amerika Serikat untuk membuat ya Little Boy dan Fat Man. Nah, bom ini adalah ya, kedua bom ini yang dijatuhkan di dua kota yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, Wernher von Braun ini di Jerman kan membuat ini ya, roket V2 ya, Amerika Bomber Project, Siebel Vogel ya. Nah, di Amerika Wernher von Braun ini ya membuat atau menciptakan ya di Amerika. Oke. Ini warnanya hijau ya. Menciptakan roket lagi ya. Roket ya Saturnus.
Oke. Ya, Saturnus 5 untuk membantu misi Apollo ya pada tahun 1969 gitu ya. Nah, ada pula ilmuwan-ilmuwan selain Van von Braun yang bekerja untuk Amerika ya, ilmuwan yang bekerja untuk Amerika ini saya hapus dulu ya. Adapun ilmuwan-ilmuwan yang bekerja untuk Amerika itu siapa saja ilmuwannya, kan gitu ya. Nah, oke, ilmuwan yang bekerja untuk Amerika itu siapa saja ya. Siapa saja ilmuwan yang bekerja untuk Amerika ya, tadi ini ya, satu ya, Wernher von Braun ya. Terus ada yang kedua ya, ada Hubertus ya, Struckholt ya. Nah, Hubertus Struckholt ini ya dikenal sebagai bapak kedokteran luar angkasa. Karena apa? Karena dapat merancang sistem penyokong kehidupan di luar angkasa. Ya. Jadi, ya, kenapa disebut bapak luar angkasa atau bapak kedokteran luar angkasa? Karena ya Hubertus ini ya, ini membuat sistem penyokong ya kehidupan luar angkasa. Nah, terus yang ketiga, yang ketiga itu ada Kurt. Nah, Kurt Bloom. Ya, Kurt Bloom. Kurt Bloom ini sebenarnya ini tidak terkait langsung dengan teknologi luar angkasa ini ya, tetapi Kurt Bloom ini berperan besar dalam teknologi yang ada di Jerman maupun yang ada di Amerika Serikat, karena Kurt Bloom ini berhasil membuat senjata biologi ya. Nanti kita akan bahas di teknologi persenjataan ini ya. Ini awal mula teknologi luar angkasa. Selanjutnya, nah, kapan teknologi ini dikenal luas ya? Teknologi luar angkasa, teknologi persenjataan itu kapan dikenal luas? Ya, dikenal luas kapan ya? Pada saat Perang Dingin ini. Nah, pada saat Perang Dingin, informasi dan propaganda yang disebarkan oleh Amerika Serikat maupun ya Uni Soviet ya, ini membuat perbincangan yang ada di berbagai negara di dunia ya, Indonesia ya, terus negara-negara berkembang lainnya, negara-negara maju lainnya ya, dan menarik untuk diikuti perkembangan teknologinya. Perkembangan teknologi
teknologi, gitu ya. Ini pada saat perang dingin ya. Ini dikenal luas. Oke, karena kan hal baru ya bagi negara-negara di dunia ya, baik itu luar angkasa ya, penemuan senjata-senjata mutakhir ya untuk perang dan lain sebagainya, gitu ya. Terus terjadi di sini ya, Amerika Serikat dan Uni Soviet ya, ini terjadi pada masa perang dingin, terjadi perlombaan ya senjata. Nah, kita akan bahas itu. Nah, ini ya, ini Amerika Serikat, ini Uni Soviet. Oke. Nah, pada tanggal 4 ya, pada tanggal 4 Oktober ya, Oktober 1957 ya. Ini Uni Soviet ya meluncurkan satelit pertama. Satelit namanya ya, satelit pertama itu namanya adalah Sputnik 1. Oke, saya harapkan kalian mencatat ya, Sputnik 1. Kemudian pada tanggal 31 Januari 1958 ya, tidak sampai setahun ya, Uni Soviet lagi ini bukan Uni Soviet, maaf ya, tapi Amerika gitu ya, tidak sampai setahun. Oke. Nah, Amerika gini ya. Amerika ini meluncurkan satelit namanya Explorer 1. Ya, ini ya, 1958. Nah, Uni Soviet itu tidak mau kalah ya. Pada 12 April 1961 ya, Uni Soviet ini meluncurkan astronot pertama. Jadi astronot pertama ya, yaitu ya Yuri ya Alexeyevich ya, Yevich Gagarin ya, Gagarin ya, atau biasa disebutnya adalah Yuri Gagarin. Oke, menggunakan apa Yuri Gagarin ini keluar angkasa? Ini menggunakan pesawat atau kapsul ya, Vostok 1. Oke. Nah, terus Amerika gimana? Nah, kemudian Amerika ini ya, mengikuti ya dengan astronotnya yaitu Alan B ya Shepard. Nah, ini ya, dengan kapsulnya yaitu Mercury 1. Oke. Jadi Vostok 1 ya, ini punyanya Uni Soviet, sedangkan Mercury 1 ini punyanya Amerika. Ya, ini hanya mengelilingi ya, hanya mengelilingi orbit bumi. Namun Mercury 1 ini ya, ini sifatnya tidak mengelilingi tapi hanya naik dan turun saja.
Nah, Uni Soviet itu tidak mau kalah. Ya. Uni Soviet, ya, kita hapus dulu. Ya. Oke, kita hapus dulu. Kita hapus semuanya ya. Ya, ini Uni Soviet. Ya. Oke. Ya, tadi ya Vostok 1 ya, punya Uni Soviet. Oke. Terus ada Mercury ya. Mercury ya 1. Oke. Terus ini punyanya Amerika. Terus ada lagi, ini maaf ya, kita betulkan tulisannya. Mercury ya 1. Ini punya Amerika Serikat. Nah, Uni Soviet tidak mau kalah ya, terus membuat Vostok 2. Nah, oke, Vostok 2 yang di dalamnya ada astronot, namanya adalah ini kan. Oke, namanya adalah Stephanovich ya. Ini tadi ya. Ini adalah Alan. Ini Alan ya, Alan B ya, Shepard ya. Kalau ini Yuri ya, ini Yuri ya, Garin. Oke. Nah, Stephanovich ini ya mengelilingi orbit bumi selama 25 jam ya, 18 menit. Nah, Amerika Serikat itu tidak mau kalah lagi ya, dengan kapsul Friendship gitu ya. Nah, Friend ya, Ship 7 ya. Amerika ini mengirimkan astronotnya yaitu John ya. Herschel ya, Glenn. Nah, ini John Herschel Glenn ini dikirim oleh Amerika Serikat untuk mengelilingi orbit bumi dengan menggunakan Friendship 7. Ya, ini ya. Nah, itu. Nah, setelah mengelilingi orbit bumi, nah, jadi bumi dikelilingi itu ya. Nah, persaingan mereka ya antara Amerika Serikat dan Uni Soviet gitu ya. Uni Soviet gitu ya. Ini semakin tegang gitu ya. Nah, tidak hanya mengelilingi orbit bumi, namun Amerika Serikat dan Uni Soviet ya ini merancang untuk mengirim satelit ke bulan. Oke, ini mengirim satelit ke bulan. Nah, ini kita hapus dulu.
ya. Ini mengirim satelit ke bulan. Nah, bukan satelit saja, tapi mengirimkan seseorang menuju ke bulan. Nah, itu ya. Oke. Nah, pada tanggal gitu ya, pada tanggal 14 ya September ya 14 September 1959, Uni Soviet ini mengawali dengan mengirim satelit ya, satelit tanpa awak ya ke bulan ya, ke bulan, dan dicatat sebagai satelit pertama yang mencapai ke bulan. Selang 7 tahun kemudian, pada tanggal ya 7 tahun kemudian berarti agak lama ya, pada tanggal 17 ya Juli 1969 ya, Amerika ini juga mengirimkan ya, tapi mengirimkan apa ke bulan ya, bukan satelit tetapi manusia yang pada saat itu ya menggunakan Apollo 11 ya, yang diawaki oleh Neil Armstrong ya dan Edwin Aldrin. Gitu ya. Nah, perkembangan teknologi luar angkasa ini ya semakin meneguhkan Uni Soviet ya dan Amerika Serikat sebagai negara yang mampu mengeksploitasi dan mengeksplorasi luar angkasa, yang mana pada masa periode itu ya masih jarang negara-negara lain untuk melakukannya. Nah, setelah Perang Dingin berakhir ya, perkembangan luar angkasa ini lebih lanjut ya, lebih lanjut itu dilakukan dengan berbagai cara, yaitu mengirim manusia ke luar angkasa ya, mengembangkan pesawat luar angkasa, mengembangkan akses ke ruang angkasa dengan proses yang lebih mudah ya dan lebih murah dan lain sebagainya. Nah, bahkan ya rencananya ya manusia dapat menghuni stasiun luar angkasa ya sebagai dasar memulai ekspedisi ke bulan. Nah, itu teknologi luar angkasa. Nah, Indonesia bagaimana? Nah, perkembangan teknologi luar angkasa di Indonesia. Walaupun di Indonesia perkembangan teknologi luar angkasa ini berjalan lambat, namun pada tahun 1963 didirikan lembaga penerbangan dan antariksa atau disebut ya LAPAN ya, yang difokuskan untuk membuat roket dan satelit. Nah, kemudian tahun 1976 Indonesia ini berhasil meluncurkan ya satelit komunikasi, satelit domestik ya, PALAPA ya. Nah, pada saat itu Indonesia menjadi negara ketiga ya setelah Amerika Serikat ya, terus Kanada
ya, baru Indonesia. Ya, yang menggunakan satelit komunikasi. Nah, setelah beberapa puluh tahun Indonesia, ya, pada tahun 2012, ya, Indonesia mampu menciptakan satelit sendiri yang dinamakan 8A2 atau Orari, ya. Nah, berhasil membuat ini, ya. Dan pada tahun 2015, ya, diluncurkan ke luar angkasa, gitu ya. Nah, tokohnya siapa di Indonesia? Nah, sebelum kita bahas tokoh yang ada di Indonesia, pada teknologi luar angkasa pasca Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet membentuk stasiun luar angkasa internasional yang disebut ISS, ya. Ya, stasiun luar angkasa internasional yang dibentuk pada 20 November 1998. Ya, itu ya. Nah, pada tahun 1986 sebenarnya kita sudah punya astronot pertama, yaitu Profesor Dr. Pratiwi, ya. Ya, Pratiwi Sudarmono. Ya, jadi Pratiwi Sudarmono ini ditugaskan untuk ikut dalam misi STS-61H, ya, yang bertujuan untuk mengirimkan Palapa B2P dan ada Skynet, ya, 4A dan Westar, ya, Westar 6S, ya, ke orbit bumi. Nah, Pratiwi ini seharusnya berangkat pada 24 Juni 1986 dan pulang 1 Juni 1986. Namun, ya, ini gagal, ya. Gagal berangkat karena ada kecelakaan pesawat, ya, ulak-alik yang dinamakan Challenger, ya. Pesawatnya namanya Challenger ini mengalami kecelakaan, ya. Jadi Challenger ini baru diluncurkan 73 detik, ya, setelah lepas landas dan mengalami, ya, kehancuran, ya, meledak, ya. Ya, dan menewaskan 7 astronotnya, ya. Sehingga Profesor Dr. Pratiwi Sudarmono ini, ya, gagal untuk ikut, ya. Nah, ikut misi ini, ya, karena dikhawatirkan nanti, ya, belum setelah lepas landas akan seperti pesawat Challenger.
gitu ya. Nah, terus kita akan bahas di sini teknologi persenjataan. Di sini teknologi persenjataan ada senapan, tank, pesawat terbang, kapal selam, senjata kimia, senjata biologi. Kita bahas dulu mengenai senapan. Senapan adalah peralatan mekanik yang dapat menembakkan peluru pada kecepatan tinggi. Ini ya. Pendorong yang digunakan berupa bubuk mesiu atau udara yang dipadatkan. Senapan mesin diciptakan oleh John Moses Browning ya dari Amerika tahun 1968. Pada Perang Dunia Pertama, Jerman memiliki senapan mesin tipe Maxim MG08 ini ya. Senjata ini menjadi andalan Jerman untuk menyerang sekutu karena mampu menembakkan 500 peluru per menit. Dalam perjalanannya waktu senapan berubah, ada sniper gitu ya, atau senapan runduk, ada senapan yang M16 gitu ya. Terus senjata lain ini adalah tank gitu ya. Tank adalah kendaraan tempur lapis baja yang bergerak menggunakan roda berbentuk rantai. Tank diciptakan oleh Sir Ernest Swinton Dunlop dari Inggris pada tahun 1914. Ketika Perang Dunia I berlangsung, sistem parit menjadi pertahanan utama yang digunakan. Sistem pertahanan parit pada akhirnya mampu ditembus oleh Inggris menggunakan tank Mark V ini ya. Nah, ini tank Mark V. Tank ini dirancang anti peluru dan dipersenjatai dengan meriam di setiap unitnya. Ya, ini tank. Lanjut, ada pesawat terbang. Nah, pesawat terbang adalah pesawat yang mampu terbang di atas udara atau atmosfer. Pada mulanya, pesawat terbang ini tidak dilengkapi dengan senjata, gitu ya, melainkan hanya digunakan untuk kepentingan komunikasi dan pengintaian. Berkat temuan dari Ronald Garros dari Perancis, ya, pesawat terbang kemudian dilengkapi dengan senapan mesin pada kokpit yang dikendalikan oleh pilot. Pesawat pertama yang dilengkapi senapan mesin adalah pesawat Morane Saulnier milik Prancis. Gini ya. Ini adalah pesawat pertama yang dilengkapi dengan senapan mesin. Kemudian ya, ada kapal selam. Kapal selam ini adalah kapal yang bergerak di bawah permukaan air dan umumnya digunakan untuk kepentingan militer. Jadi tidak ada pribadi menggunakan kapal selam. Awalnya sketsa kapal selam ini pertama kali muncul dalam lukisan Leonardo da Vinci pada abad ke-15. Ya, kemudian sketsa ini diterjemahkan dalam bentuk kapal selam yang sebenarnya oleh Cornelius van der Bijl dari Belanda pada abad ke-16. Perkembangan ya kapal selam ini gitu ya. Di mana Jerman ini berhasil memanfaatkan teknologi kapal selam untuk membuat U-boot pada Perang Dunia I. Ya, U-boot ini mampu berlayar di bawah air dengan kecepatan 9 knot dan 17 knot di atas permukaan. U-boot dipersenjatai dengan senapan dan tabung torpedo untuk menyerang dan menenggelamkan kapal musuh. Pada Perang Dunia Kedua, U-boot ya, ini Jerman ya. Jerman ini membuat U-boot ini. Pada Perang Dunia I dan PD2 ya, PD1 dan PD2 ini U-boot digunakan. Nah, dan U-boot ini kemudian berkembang menjadi U-class ya.
dengan fasilitas U-boot yang disempurnakan. Oke, itu ya. Jika ada yang ditanyakan silakan di kolom komentar ya. Kemudian ada senjata kimia. Apa itu senjata kimia? Senjata kimia adalah senjata yang bersifat racun senyawa kimia untuk membunuh, melukai atau melumpuhkan musuh. Senjata kimia biasa berupa gas beracun yang terdiri dari belerang, ya, gas sarin, gas fosgin, gas klorin dan lain sebagainya. Nah, senjata kimia ini pertama kali digunakan pada Perang Dunia I, ya, tahun 1914 sampai 1918. Ya, di mana ya senjata ini gitu ya, kita ini memakan korban kurang lebih ya, cedera itu sekitar 1 juta korban ya, dan membunuh kira-kira 90.000 orang. Nah, setelah digunakan pada Perang Dunia I, ya, senjata kimia juga digunakan pada perang Iran ya versus Irak ya, tahun 1980 sampai 1988 ya, dan kemudian digunakan pada perang dingin ya. Nah, pada perang dingin inilah akhirnya senjata kimia ini dilarang ya, dan dibuatlah kesepakatan untuk melarang ya semua jenis senjata kimia ya yang telah dikembangkan pada Perang Dunia I ya, Perang Dunia II ya, maupun Perang Dingin. Oke, jadi ini tidak boleh ya. Nah, senjata kimia ini juga diklasifikasikan sebagai senjata pemusnah massal ya. Nah, karena racunnya sangat efektif ya, bisa membunuh berapa juta orang dalam satu waktu. Nah, terbentuknya organisasi anti senjata kimia gitu ya. Nah, ini yang melarang semua jenis senjata kimia itu adalah siapa? Nah, yang melarang itu adalah organisasinya ya, yaitu OPCW ya, organisation for the prohibition of chemical weapon ya.
Nah, ini yang melarang adanya senjata kimia. Jadi OPCW ini melarang penggunaan senjata kimia. Selanjutnya yang terakhir adalah senjata biologi. Senjata biologi adalah senjata yang menggunakan bakteri, virus, atau organisme lainnya sebagai alat untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Senjata biologi yang digunakan antara lain ini ya, cacar ya, smallpox ya, anthrax, Ebola, plague ya atau pes ya, tularemia ya, botulinum ya, toksin dan lain sebagainya. Adapun senjata biologi ini ya digunakan oleh beberapa negara pada tahun-tahun sebelum tahun 1991 apa saja nih ya. Nah, perang senjata biologis. Beragam senjata tercipta termasuk senjata biologis sebelum abad ke-20. Senjata biologis berupa racun biologi atau bakteri dari hewan ya. Dari hewan ini ya. Dan tanaman yang busuk ini ya. Setelah abad ke-20 senjata biologis beralih ke bakteri ya, antraks, virus ya serta racun. Nah, pada tahun 595 sampai 585 sebelum Masehi, pengepungan kota Cirha oleh pasukan Yunani. Mereka meracuni sumber air kota ya, memakai racun tanaman Hellerborus. Ini termasuk senjata biologi ya. Terus 1260 sampai 1180 sebelum Masehi, Raja Spartan Menelaus ya menggunakan anak panah dan tombak yang dilumuri bisa ular ya pada perang Troya pada 1346. Pada pengepungan kota Kava, pasukan Tartar menggunakan mayat terinfeksi pes sebagai senjata. Terus pada 1924 ketika pasukan Mataram mengembur Surabaya, mereka menyumbat aliran Sungai Brantas lalu menyeburkan bangkai binatang dan berkeranjang buah aren. Ini termasuk dalam senjata biologis. Terus pada Perang Dunia Kedua 1939 sampai 1945, Inggris menguji cobakan efektivitas Bacillus anthracis di udara terbuka. Terus pada 1941 sampai 1945 Jepang menyerang Pasifik ya. Jepang pada Perang Pasifik diketahui memproduksi ribuan kilogram bakteri antraks serta ratusan bakteri Glanders gitu ya. Nah, pada tahun 1964 sampai 1979 pada perang kemerdekaan Zimbabwe ya dengan bakteri kolera. Terus tahun 1990 sampai 1991 pada perang Teluk, Irak mengakui kepada tim inspeksi PBB telah menghasilkan 19.000 liter racun botulium. Oke, ini sangat berbahaya ya senjata biologis mungkin ya. Nah, ini baru kemungkinan ya. Nah, virus ya atau corona virus ya itu senjata biologi atau bukan? Nah, kita tidak tahu. Ini senjata biologi atau bukan, kita tidak tahu. Tapi yang jelas ini coronavirus ini telah melumpuhkan ekonomi ya, sosial ya dan budaya di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Oke, sudah selesai ya. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Saya akhiri, silakan kalian mempelajari materi ini. Jika terlalu cepat silakan